Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kejadian hari itu di mana Baby memutuskan untuk melupakan cinta pertamanya, ia pun mulai menjalankan keputusan tersebut dengan cara tidak lagi bertemu dengan Agam dan menghubungi ponsel pria itu lagi. Baby bahkan tidak keluar dari kamarnya saat Agam datang ke mansion utama, dan Baby dengan besar hati menemani Cindy untuk mencoba gaun pengantin yang akan dikenakan wanita itu saat menikah dengan Agam nanti. Dan hari-hari berikutnya yang dijalani Baby hanyalah bekerja di perusahaan keluarganya dan juga kuliah. Dan setiap malamnya akan ia isi dengan tangisan saat keinginannya untuk bertemu dan berbicara dengan Agam begitu membuncah di dadanya. Apalagi malam ini adalah malam yang berat baginya, karena besok pagi pria yang sangat ia cintai itu akan menikah dengan wanita lain. Aku tak menyangka akhirnya akan seperti ini. Baby menatap foto Agam yang selalu menghiasi wallpaper ponselnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh banyak orang, kalau cinta pertama itu pasti selalu gagal. Baby terus menatap foto Agam. Ia teringat saat mengambil foto tersebut dan diusir dari dalam kamar sepupunya itu. Aku merindukanmu, Air mata yang sejak tadi ditahannya kini kembali mengalir di kedua pipinya. Di saat hatinya sedang bersedih, Baby mendengar suara pintu kamarnya yang diketuk dari luar. "Boleh aku masuk?" tanya Tita dari balik pintu. "Masuklah, Kak." Baby mengusap air matanya dengan kasar. "Hei, apa aku mengganggumu?" Tita duduk di atas tempat tidur, di mana adik iparnya itu sedang bersandar di headboard. "Tidak," jawab Baby dengan singkat. "Ayo, oke?" Tita bisa melihat jejak air mata di kedua pipi gadis itu. Baby hanya diam tidak menjawab pertanyaan kakak iparnya. "Aku tahu kau pasti sedang bersedih." Tita menggenggam tangan Baby untuk menguatkan gadis itu. "Menangislah agar hatimu lega." Ia dapat merasakan kesedihan Baby, kesedihan saat pria yang dicintai justru akan menikah dengan wanita lain. "Aku baik-baik saja, Kak. Jadi untuk apa aku menangis?" Baby mengatakan hal tersebut dengan air mata yang kembali jatuh di kedua pipinya. "Aku tidak boleh menangis, Kak. Aku tidak boleh menangis," ucap Baby dengan isak tangis di bibirnya. Melihat Baby yang menangis, Tita langsung memeluk gadis itu dengan erat. "Tidak apa-apa, Baby. Keluarkan semua kesedihanmu." "Aku mencintainya, Kak. Sangat mencintainya. Tapi dia..." Baby tidak bisa meneruskan perkataannya dan memilih untuk menenggelamkan kesedihannya di dalam pelukan Tita. Selama 15 menit Baby menangis dan Tita dengan setia menemani adik iparnya itu hingga tenang kembali. "Kau sudah merasa lega?" tanya Tita saat melihat Baby sudah tidak menangis lagi. Baby menjawab dengan anggukan kepala. "Dengar, Baby, kau masih muda sama sepertiku. Jadi lupakanlah, masa depanmu masih panjang dan kau masih bisa bertemu dengan pria lain yang lebih baik dan lebih tampan dari Jangan sepertiku yang harus terjebak dengan kakakmu yang aneh itu," bisik Tita sembari tertawa. "Kak, kau jangan mengatakan Kak Bi aneh. Bukankah sesama orang aneh dilarang saling menghina?" balas Baby dengan tersenyum meski dipaksakan. "Sesama orang aneh? Maksudmu aku juga aneh?" tanya Tita tidak terima, yang hanya dijawab dengan anggukan kepala dan tawa Baby. Bukannya marah karena dikatakan aneh oleh adik iparnya, Tita justru ikut tertawa saat melihat Baby sudah kembali tertawa. Karena sudah berhari-hari gadis itu lebih banyak diam dan selalu menghindar di saat mereka tengah berkumpul. "Kak Tita, boleh aku pinjam ponselmu?" tanya Baby. "Tentu saja boleh, tapi untuk apa?" Tita ingin tahu kenapa adik iparnya itu ingin meminjam ponselnya. "Aku ingin mendengar suara tapi tidak berani jika menggunakan ponselku," jawab Baby dengan jujur. Ia ingin mendengar suara pria itu walaupun hanya sebentar saja, karena Baby tidak yakin besok-besok bisa mendengar suara Agam di saat status pria itu sudah menjadi suami Cindy.
Baiklah, tunggu sebentar. Tita keluar dari kamar Baby dan berjalan menuju kamarnya untuk mengambil ponsel. Dan setelah memberikan ponselnya pada Baby, ia segera keluar dari kamar adik iparnya itu, memberikan ruang bagi Baby untuk berbicara dengan Agam. "Halo," Agam berkata setelah mengangkat ponselnya. Sementara itu, Baby hanya diam mendengar suara Agam sembari menahan tangis bahagianya karena bisa mendengar suara pria itu lagi. "Halo Tita, ada apa?" tanya Agam karena istri sepupunya itu hanya diam saja. "Tita, are you okay?" Agam menatap ponselnya untuk mengecek sinyalnya dan ia melihat tidak ada yang salah pada sinyal tersebut. "Tita, kau..." Agam terdiam saat mendengar sayup-sayup suara orang yang menahan tangis. "Baby," gumam Agam dalam hati. Entah mengapa ia merasa yang menghubunginya saat ini adalah adik sepupunya. Baik Baby maupun Agam kini saling diam, tidak ada yang bersuara. Mereka sama-sama termenung dengan ponsel yang berada di telinga masing-masing. "Aku tahu ini kau, Baby. Bagaimana kabarmu?" tanya Agam pada akhirnya, karena gadis itu hanya diam saja. Baby tidak menjawab pertanyaan Agam, karena saat ini ia tengah mati-matian menahan isak tangisnya. "Baby, aku ingin kau hadir di acara pernikahanku. Aku ingin adik yang selama ini selalu menggangguku ada di hari bahagia kami." Agam bersungguh-sungguh saat mengatakan hal tersebut, bukan karena ingin menyakiti gadis itu, tapi Agam hanya ingin gadis yang selama ini ia anggap adik bisa menjadi saksi di hari pernikahannya nanti. "Aku akan datang." Baby langsung menutup ponselnya setelah mengatakan hal tersebut, dan di detik berikutnya ia menangis dengan sejadi-jadinya, karena di detik terakhir pun Agam masih menganggapnya adik. "Ya Tuhan, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan untuk bisa meraih kebahagiaanku, dan adalah kebahagiaan aku." Baby kembali menangis, tanpa menyadari ada seseorang yang mendengar semua perkataannya, dan ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Baby. Sementara itu di tempat yang berbeda, Agam saat ini tengah menatap layar ponselnya yang telah terputus. Ia terus menatap ponselnya sembari menghela nafasnya dengan kasar. "Ini yang terbaik," Agam meyakinkan dirinya sendiri. The wedding. Seluruh keluarga Arbeto sejak pagi hari sudah sibuk mempersiapkan diri untuk datang ke pernikahan Agam dan Cindy. Seluruh keluarga inti bahkan sudah berkumpul di ruang tengah, sedang menunggu seseorang yang belum juga siap sejak dari tadi. "Di mana Baby?" tanya Luna sembari menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya dengan gelisah, karena mereka bisa datang terlambat jika tidak pergi sekarang juga. "Mam, Baby bilang kita berangkat lebih dulu, nanti dia menyusul," ucap Tita setelah keluar dari kamar adik iparnya. "Tidak bisa, kita harus datang bersama," sahut Dava. "Tapi Dad, Baby sedang sakit perut, itu sebabnya dia menyuruh kita untuk berangkat lebih dulu," jelas Tita dengan berbohong, karena sebenarnya Baby belum siap untuk datang ke pernikahan Agam. Dava dan Luna yang cemas mendengar Baby sakit segera melihat keadaan putrinya, dan setelah memastikan keadaan Baby, Dava pun memutuskan mereka berangkat lebih dulu, baru nanti putrinya menyusul. "Sayang, apa tidak apa-apa kita meninggalkan Baby?" tanya Luna saat mereka sudah berada di dalam mobil, karena entah mengapa perasaan sangat tidak enak. "Kau jangan cemas, Baby akan menyusul setelah sakit perutnya membaik. Tadi juga aku sudah menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Baby," jelas Dava. Luna pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ia hanya bisa berdoa putri bungsunya bisa segera sembuh dan menyusul mereka ke tempat pernikahan Agam.